Gimana jadinya kalau pertarungan yang selama ini ditunggu-tunggu justru berakhir dalam satu momen yang benar-benar brutal? Spoiler terbaru Jujutsu Kaisen Modul 22 langsung membuka babak paling gila, konfrontasi final antara Yuji Itadori dan Mahito di ruang limbo. Bukan sekadar adu pukul atau adu teknik, tapi pertarungan yang memperlihatkan betapa jauhnya jurang kekuatan di antara mereka sekarang. Mahito yang dulu menjadi mimpi buruk Yuji, kini justru dihancurkan tanpa ampun, bahkan sebelum sempat menyelesaikan ekspansi domainnya. Tapi yang lebih mengejutkan bukan hanya kekalahan telak Mahito. Chapter ini justru mengguncang fondasi dunia Jujutsu itu sendiri. Yuji dan Maru dihadapkan pada keputusan ekstrim, menghapus energi kutukan dari umat manusia atau membiarkan semua orang menjadi penyihir. Di tengah perdebatan itu, Yuji mengungkapkan bahwa dirinya akan hidup 300 tahun lagi dan siap mengawasi perubahan besar ini. Masalahnya, meskipun energi kutukan dihapus, kutukan ternyata belum tentu benar-benar punah. Jadi pertanyaannya sekarang satu, apakah ini benar-benar akhir dari era kutukan, atau justru awal dari ancaman yang lebih besar? Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Kali ini kita bakal bahas spoiler terbaru dari chapter 22 manga Jujutsu Kaisen. Memang rilisnya sedikit lebih lambat dari biasanya, tapi semua itu terbayar lunas karena chapter ini benar-benar gila. Pertarungan yang akhirnya terjadi antara Yuji Itadori melawan Mahito akhirnya benar-benar diperlihatkan, dan hasilnya brutal banget. Secara garis besar memang sesuai ekspektasi, tapi tetap saja eksekusinya bikin merinding. Sekarang kita bahas semuanya dari awal. Judul chapter kali ini adalah Langkah Melintasi Jiwa. Cerita langsung membuka dengan penjelasan besar soal rencana utama mereka. Dibutuhkan sebuah teknik yang bisa mengintervensi jiwa manusia. Teknik ini nantinya akan diperkuat oleh energi dari kapal para Imurian, serta energi kutukan yang disimpan oleh Yuta. Tapi ada satu masalah besar. Teknik kunci dari seluruh rencana ini ada di tangan Mahito. Dan jelas, dia tidak akan membantu kecuali dipaksa atau ditundukkan. Saat muncul pertanyaan siapa yang akan menghadapi Mahito, Yuji langsung mengambil tanggung jawab itu tanpa ragu. Baginya sederhana saja, dia ingin membunuh Mahito. Karena mereka berada di alam limbo, situasinya sedikit berbeda. Di tempat itu, kematian tidak berlaku seperti di dunia nyata. Satu-satunya yang memiliki tubuh fisik dan bisa benar-benar mati, hanyalah Maru dan Yuji. Sementara Mahito hanyalah jiwa. Artinya, pertarungan di sana tidak perlu menahan diri karena tempat itu pun secara teori tidak bisa dihancurkan. Yuji mendekati Mahito dan memastikan apakah dia siap. Mahito panik, berdiri dengan emosi meledak, dan meminta agar tidak diremehkan. Tiba-tiba, area di sekitar mereka berubah menjadi kota yang sangat mirip Shibuya. Mahito langsung menyerang lebih dulu. Mahito sadar betul bahwa jika ia menyerang habis-habisan, dia mungkin bisa membunuh Yuji karena Yuji punya tubuh fisik. Dan karena berada di ruang yang seluruhnya terdiri dari jiwa, teknik manipulasi jiwanya justru semakin diperkuat. Di tempat seperti itu, Mahito bisa memanfaatkan segalanya. Dia pun memutuskan untuk menggunakan ekspansi domainnya. Namun sebelum domain itu selesai diaktifkan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lidah Mahito terpotong. Jari-jarinya teriris. Tubuhnya membeku tak bisa bergerak. Ketika pandangan diperluas, terlihat seluruh area, termasuk tubuh Mahito, terpotong menjadi kubus-kubus kecil. Dan ini penting banget. Serangan itu menunjukkan betapa gilanya kekuatan Yuji sekarang. Banyak yang mungkin bertanya, apakah itu ekspansi domain? Jawabannya, bukan. Yuji bahkan tidak mengucapkan apapun atau melakukan pose tangan khas domain ekspansion. Serangan ini lebih mirip teknik tebasan skala besar yang pernah digunakan sebelumnya, tapi kali ini dilepaskan ke seluruh area sekaligus. Artinya, itu hanya serangan biasa Yuji. Dan serangan, biasanya saja sudah seperti senjata pemusnah massal. Lebih parahnya lagi, tebasan itu bukan sekadar fisik. Yuji menggabungkannya dengan serangan yang menyasar jiwa. Kita tahu sendiri Mahito sangat bergantung pada manipulasi jiwa. Tapi sekarang justru jiwa Mahito yang jadi target utama. Ini benar-benar counter sempurna. Saat Mahito mencoba menggunakan teknik mutasi jiwanya untuk memodifikasi jiwa Yuji, jelas terlihat bahwa Yuji sudah berada di level yang berbeda. Mahito tidak punya celah, tidak punya peluang. Pertarungan itu praktis berakhir di sana. Dan jujur saja,
Ini terasa seperti karma yang sempurna. Mahito, yang selama ini memperlakukan manusia seperti mainan, kini diperlakukan sebagai alat tanpa kehendak. Yuji bahkan dengan dingin mengatakan bahwa Mahito memang selalu lemah. Perbedaan kekuatan mereka benar-benar seperti langit dan bumi. Sebagai penutup penghinaan itu, Yuji menghancurkan Mahito menjadi potongan kecil, lalu mengambil bagian mata Mahito dan memberikannya pada Maru. Maru langsung mengatakan bahwa mereka akan menggunakan Mahito untuk ritual mereka. Mahito tidak bisa berbuat apa-apa. Menariknya, Mahito sebenarnya adalah entitas khusus, tapi kini Maru terlihat lebih pragmatis. Dia paham perbedaan antara roh kutukan dan makhluk lain. Dia tahu Mahito adalah ancaman yang memang pantas diperlakukan seperti ini. Setelah semuanya selesai, Yuji sempat terlihat cemas. Dia khawatir Mahito selama menunggu di limbo mungkin sudah menyentuh atau mengganggu jiwa teman-temannya. Tapi Maru menjelaskan bahwa di limbo, jiwa-jiwa tidak bisa sembarangan berinteraksi. Pertarungan tadi hanya bisa terjadi karena kontrak khusus yang dibuat Maru. Bahkan dijelaskan juga bahwa Mahito belum sepenuhnya pulih kekuatannya. Dia hanya bisa bertarung bebas karena teknik Maru memberinya kehendak sementara. Tanpa itu, Mahito bahkan tidak bisa menyentuh jiwa lain. Itu juga menjelaskan kenapa tidak ada jiwa lain yang muncul, seperti Gojo atau Megumi. Tempat ini bukan limbo murni, melainkan ruang terisolasi hasil kontrak. Sekarang semuanya siap untuk ritual. Mahito sudah ditundukkan. Energi Yuta tersedia lewat cincin Rika. Buku Yuki yang berisi teori jiwa dan restrukturisasi dunia juga sudah ada. Semua elemen sudah lengkap. Lalu pembahasan masuk ke bagian paling krusial, masa depan dunia. Ada dua opsi besar. Opsi pertama, semua manusia menjadi penyihir agar energi kutukan mereka terkontrol dan kutukan tidak lagi lahir. Opsi kedua, menghilangkan energi kutukan dari seluruh manusia. Opsi pertama terdengar bagus, tapi berisiko. Jika semua orang menjadi penyihir, maka kemungkinan munculnya penyihir jahat juga meningkat. Itu hanya mengganti ancaman kutukan dengan ancaman manusia super yang menyalahgunakan kekuatan. Dan kita tahu, di dunia ini terkadang penyihir manusia jauh lebih berbahaya daripada kutukan itu sendiri. Karena itu, Yuji dan Maru lebih condong ke opsi kedua, menghapus energi kutukan sepenuhnya. Namun muncul pertanyaan penting. Jika energi kutukan dihapus, apakah akan muncul individu seperti Toji dengan restriksi surgawi yang justru menjadi monster tak terkendali? Jawabannya tidak. Restriksi surgawi hanya terjadi pada individu yang memang terlahir sebagai penyihir dengan potensi teknik luar biasa, lalu potensi itu diambil sebagai gantinya dengan kekuatan fisik ekstrim. Jika penyihir tidak lagi dilahirkan, maka restriksi surgawi pun tidak akan ada. Secara logika, opsi kedua adalah yang paling aman. Tapi tetap saja, menghapus energi kutukan dari seluruh umat manusia bukan hal sederhana. Akan ada konsekuensi besar yang harus mereka tanggung. Dan disitulah diskusi mulai menjadi semakin serius. Karena yang mereka pertaruhkan bukan cuma sistem dunia, tapi keseimbangan eksistensi itu sendiri. Lanjut ya. Sebagai contoh, sekarang ini dunia memang sedang gencar meneliti energi kutukan dan potensinya sebagai sumber daya masa depan. Bahkan berkat teknologi milik para Imurian, energi itu sudah terbukti bisa diubah menjadi teknologi canggih untuk memajukan peradaban dan memperkuat kota-kota. Nah, kalau energi itu tiba-tiba dihapus begitu saja, artinya seluruh penelitian dan perkembangan yang sudah dilakukan berbagai negara akan sia-sia. Dunia bisa saja kehilangan sumber energi yang mungkin suatu hari menjadi satu-satunya solusi untuk menyelamatkan peradaban. Itu sama saja seperti memutuskan masa depan seluruh umat manusia tanpa meminta persetujuan mereka. Belum lagi jika suatu saat muncul ancaman dari luar bumi, makhluk atau peradaban lain yang justru menggunakan energi kutukan sebagai sumber kekuatan mereka. Kalau manusia sudah tidak punya energi itu lagi, lalu bagaimana cara melawan? Itu jelas risiko besar. Selain itu, ada persoalan moral yang tidak kalah penting. Menghapus energi kutukan berarti masuk ke dalam eksistensi manusia dan mengambil sesuatu yang sudah menjadi bagian dari mereka tanpa izin. Manusia sudah hidup, beradaptasi, dan berkembang dengan energi itu sebagai bagian dari sistemnya. Mengambilnya secara sepihak jelas bukan keputusan yang ringan. Karena itulah mereka sempat buntu. Dua pilihan sama-sama punya konsekuensi berat. Namun pada akhirnya, Yuji tetap bersikeras ingin menghapus energi kutukan, meskipun sadar akan segala risikonya. Dan disinilah muncul pengungkapan mengejutkan, Yuji mengatakan bahwa dirinya masih akan hidup sekitar 300 tahun lagi. Entah dari mana angka itu berasal. Apakah dia mendapatkan semacam prediksi masa depan?
Atau memang tubuhnya mengalami proses penuaan yang jauh lebih lambat? Tidak dijelaskan secara detail. Tapi yang jelas, Yuji yakin dia punya waktu ratusan tahun untuk mengawasi perubahan dunia ini. Artinya, jika energi kutukan benar-benar dihapus, dia akan menjadi penjaga transisi. Jika terjadi kekacauan atau dampak buruk, dia sendiri yang akan turun tangan. Mendengar itu, Maru mengakui bahwa Yuji memang punya poin kuat. Awalnya, niat Maru melakukan semua ini adalah agar manusia melihat Imurian sebagai pihak yang membantu, bukan sebagai makhluk berbahaya. Tapi setelah melihat seluruh sisi positif dan negatifnya, mereka akhirnya menemukan jalan tengah. Solusinya adalah, energi kutukan hanya akan dihapus dari generasi yang lahir setelah keputusan ini dibuat. Orang-orang yang sudah memiliki energi kutukan tetap mempertahankannya. Mereka sudah hidup dengan itu, sudah terbiasa, dan identitas mereka juga terikat dengan kekuatan tersebut. Tapi anak-anak yang lahir setelahnya tidak akan memilikinya. Dengan begitu, perubahan terjadi secara bertahap, bukan secara brutal. Yuji pun bisa mengawasi peralihan dari generasi penyihir menuju generasi tanpa energi kutukan. Sampai di sini semuanya terdengar masuk akal. Tapi tiba-tiba Yuji mengatakan sesuatu yang membuat Maru terdiam. Meskipun manusia berhenti menghasilkan energi kutukan, kutukan itu sendiri tidak akan langsung punah. Ini membingungkan. Bahkan Maru tidak langsung memahami maksudnya. Tapi kemungkinan besar ini berkaitan dengan siklus reinkarnasi kutukan. Seperti Mahito yang bisa muncul kembali setelah periode tertentu. Artinya, menghapus sumbernya tidak otomatis menghapus eksistensi yang sudah ada. Pertanyaannya jadi makin besar. Kalau kutukan tetap lahir, bagaimana cara mencapai dunia yang benar-benar harmonis? Editor bahkan menutup dengan pertanyaan menggantung. Apakah benar-benar mustahil menghapus kutukan sepenuhnya? Jawabannya akan dibahas di chapter berikutnya. Bahkan dikonfirmasi 3 chapter ke depan akan mendapat halaman berwarna karena popularitas manganya sedang naik drastis. Sejak kemunculan Yuji di modul ini, hype-nya memang meledak. Menariknya lagi, keputusan ini secara teknis memang bisa menjadi akhir dari kisah besar ini. Tapi dengan mempertahankan generasi penyihir yang sudah ada, masih ada ruang untuk kelanjutan cerita. Fokusnya bisa bergeser pada generasi terakhir para penyihir, sebelum dunia benar-benar berubah. Muncul juga pertanyaan menarik. Apakah masih mungkin melihat pengguna 6S baru? Atau mungkin seseorang lahir tepat sebelum perjanjian itu disegel? Secara teori, kutukan yang sudah ada di Limbo tetap akan mengikuti siklusnya. Misalnya seperti Jogo, Hanami, atau Dagon. Mereka sudah masuk dalam siklus reinkarnasi. Kalau belum dihapus sepenuhnya, mereka bisa kembali. Jika memang siklusnya sekitar 100 tahun, Yuji yang mengklaim hidup 300 tahun masih punya waktu untuk menghadapi mereka satu persatu. Tapi tetap saja ada risiko. Bagaimana jika ada kutukan seperti Mahito yang menemukan cara untuk mempercepat kelahiran ulangnya? Itu bisa menjadi celah berbahaya. Awalnya memang ada ide untuk menjadikan semua orang sebagai penyihir, seperti dunia di mana semua orang punya kekuatan super. Tapi itu juga berisiko. Akan selalu ada sosok seperti All for One atau Shigaraki dalam sistem seperti itu. Ancaman tidak hilang, hanya berubah bentuk. Karena itu, pilihan menghapus kekuatan terasa lebih aman, meski tetap penuh risiko. Namun ancaman terbesar sebenarnya datang dari luar bumi. Mereka kini tahu bahwa ada peradaban lain, ada kemungkinan perjalanan antar planet, bahkan potensi invasi dari pihak seperti Deschunte yang mungkin mencari Dabura dan saudara perempuannya. Kalau manusia melepas kekuatan mereka sekarang, bagaimana jika ancaman itu datang? Anak Yuta bahkan bisa saja mempertanyakan keputusan ini. Baginya, solusi terbaik mungkin justru memperkuat generasi baru agar siap menghadapi ancaman masa depan. Disinilah benturan ideologi terjadi. Yuji dan Maru memilih jalan idealis, menghapus kekuatan demi perdamaian jangka panjang. Sementara pihak lain mungkin berpikir lebih realistis, tanpa kekuatan, manusia bisa menjadi sasaran empuk. Karena itu, keputusan ini tidak bisa dibuat sepihak. Mereka harus melibatkan otoritas penyihir dan perwakilan lain agar semua suara terdengar. Konflik pasti muncul. Meski begitu, kompromi yang mereka capai, mempertahankan generasi lama dan menghentikan generasi baru, mungkin adalah solusi paling seimbang untuk saat ini. Cerita memang terasa seperti menuju klimaks akhir. Tapi masih ada banyak hal yang belum tuntas. Ancaman luar bumi, siklus kutukan, potensi time skip, bahkan kemungkinan kisah tentang generasi terakhir penyihir sebelum dunia benar-benar berubah. Bayangkan cerita tentang penyihir generasi terakhir yang harus menyelesaikan semua masalah sebelum kekuatan mereka benar-benar hilang dari dunia.
itu justru bisa jadi babak baru yang epik. Sekarang tinggal menunggu bagaimana semuanya akan ditutup. Apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari fase baru? Kita lihat saja di chapter selanjutnya. Yos, ini makin menarik aja nakama. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.